Semua jemaat Tuhan, baik jemaat Getsemani Tarus Timur maupun jemaat tamu, Salam. Selamat Natal. Bapak Ibu dan saudara-saudari semua, juga anak-anak yang terkasih, kita di Gemit ini biasanya di bulan Oktober dulu baru kita akan bicara khusus atau kita omong-omong khusus tentang keluarga. Di bulan Oktober kita akan omong tentang suka duka kehidupan keluarga. Kita omong-omong tentang pergumulan-pergumulan keluarga yang nanti diterangi dengan firman Tuhan. Tapi tahun ini dalam perayaan Natal, PGI memperkenankan kita bukan hanya bicara tentang Natal itu sendiri, tapi PGI juga memberi ruang bagi kita, bagi semua gereja, untuk secara khusus kita merenung tentang keluarga. Ada apa dengan keluarga-keluarga Kristen? Ada apa dengan keluarga-keluarga kita? Sehingga Natal tahun ini PGI menaruh perhatian khusus tentang keluarga. Pasti ada maksud kenapa tema keluarga direnungkan di hari Natal. Saudara, setiap keluarga menyimpan kisahnya masing-masing. Itu pasti, sangat pasti. Dan itu artinya kisah-kisah yang ada dalam setiap keluarga itu berbeda-beda, tidak sama, dan karena itu tidak boleh disama-samakan, karena setiap keluarga itu punya kisah masing-masing. Ada dua keluarga dengan dua pergumulan yang berbeda. Saudara tidak bisa pergi kepada keduanya dan kemudian menyamakan pergumulan keduanya, tidak bisa. Kalau kisah dalam keluarga A dia bergumul tentang beras, kalau kisah dalam keluarga B dia bergumul tentang anak-anaknya. Itu dua kisah yang tidak boleh disamakan, karena mereka punya pergumulan yang berbeda. Mari kita lihat realitas kisah Natal keluarga-keluarga di tahun ini. Beberapa keluarga merayakan Natal dengan anggota keluarga yang lengkap atau masih lengkap, tapi beberapa yang lainnya tidak. Tahun ini ada keluarga yang tidak lagi merayakan Natal dengan ayah mereka, atau dengan ibu, atau dengan keduanya. Ada keluarga-keluarga yang tidak lagi merayakan Natal dengan suami, atau dengan istri, atau dengan anak karena mereka sudah berpulang. Jangan saudara tanya apakah mereka bersedia atau tidak, jangan, karena itu pertanyaan basa-basi. Anda bertanya apakah engkau sedih merayakan Natal tanpa ayah, itu pertanyaan basa-basi. Jangan ditanyakan. Sesuatu yang sudah jelas tidak perlu dipertanyakan. Mereka pasti bersedih. Maka mari kita bertanya, siapa yang bisa menyelamatkan mereka dari kesedihan ini? Siapa? Realitas kisah Natal keluarga yang kedua di tahun ini. Ada keluarga yang merayakan Natal dengan diliputi rasa takut. Takut setengah mati. Natal itu berubah momen dari sukacita menjadi ketakutan. Takut kehilangan, takut perubahan,
takut kekurangan, takut ditinggalkan, tahun depan kita masih sama-sama atau tidak, dan takut-takut lainnya. Jangan saudara tanya, kemana hilangnya keberanian orang-orang yang sedang ketakutan, jangan. Karena sekali lagi sama dengan yang pertama, itu pertanyaan basa-basi. Orang yang sedang ketakutan jelas dia sedang kehilangan keberanian. Dan bisa jadi dia juga sedang kehilangan keyakinan, teman-teman. Maka baiklah kita bertanya, siapa yang bisa menyelamatkan dia dari ketakutannya? Saat dia ada di tengah-tengah momen sukacita, tapi dia diliputi rasa takut, siapa yang bisa menyelamatkan dia? Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, ada Yusuf yang sedang ketakutan dalam bacaan kita. Dia kehilangan keberaniannya saat dia tahu bahwa Maria tunangannya sedang mengandung saat mereka belum hidup sebagai suami istri. Kita tidak sedang mempertanyakan kemana hilangnya keberanian Yusuf. Tidak. Tidak pantas mempertanyakan hilangnya keberanian saat seseorang sedang diliputi rasa takut. Maka mari kita bertanya dalam konteks ini, siapa yang bisa menyelamatkan Yusuf dari rasa takutnya? Mari kita lihat kenapa Yusuf harus diselamatkan dari ketakutannya. Saudara, mari perhatikan Alkitab kita. Satu orang akan baca untuk kita ayat 22 dan 23. Ya, ayat 22 dan 23. Silakan seorang jemaat membaca untuk kita. Ya, terima kasih Kak Nuna. Ya, Bapak Mama perhatikan di ayat 22 itu, di situ ada tertulis kalimat begini: hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan. Ya, genaplah firman Tuhan. Lalu ayat 23 ada kalimat dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Ya, kita garis bawahi mereka. Kalau mereka itu kita belajar di sekolah itu jamak, ya lebih dari satu, bukan tunggal mereka. Saudara-saudari, kalau Yusuf ini dikendalikan sepenuhnya oleh rasa takutnya, maka firman Tuhan tidak akan tergenapi, karena dia sudah berniat untuk menceraikan Maria dengan diam-diam karena ketakutannya. Pertanyaannya, firman Tuhan yang mana yang nanti tidak tergenapi? Ayat 21 bacaan kita menulis begini. Ini saya baca dari terjemahan jilid 1. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau Yusuf, engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa dunia. Ya. Tadi firman Tuhan bilang mereka akan menamakan, ayat 21 bilang kau Yusuf, kau yang nanti akan menamakan anak itu. Bapak, Mama, saudara-saudari, kalau Yusuf karena ketakutannya dia menceraikan Maria, bagaimana dia bisa memberi nama kepada anak laki-laki itu? Mungkin saudara pikir ini hal sepele, ya? Apa yang saya sampaikan Bapak Mama pikir ini sepele. Kalau Yusuf menceraikan Maria, bagaimana dia bisa memberi nama kepada anak laki-laki itu? Kita pikir mungkin ini sepele karena ini cuma soal memberi nama. Tapi saudara harus tahu bahwa orang Yahudi, mereka punya tradisi khusus dalam kaitan dengan pemberian nama kepada anak. Dan itu bukan hal yang sederhana. Karena itu waktu malaikat datang kepada Yusuf, malaikat bilang, kau Yusuf, engkau nanti yang akan memberi nama dia Yesus. Saudara, dalam tradisi Yahudi, memilih dan memberi nama anak itu hak eksklusif orang tua. Dia apa-apa bisa campur.
Kalau anak yang dilahirkan nanti itu adalah anak laki-laki, maka nanti dia akan dikasih nama tepat di hari yang ke-8 saat orang tua bawa dia untuk disunat. Kalau Bapak Mama baca Lukas 2 nanti Bapak Mama temukan. Kalau anak itu dilahirkan laki-laki, maka dia baru akan dikasih nama di hari ke-8 saat dia orang tua bawa dia untuk disunat. Injil Lukas pasal 2 menulis, di hari yang ke-8 Yusuf dan Maria bawa anak ini untuk disunat, dan disitulah anak itu diberi nama Yesus. Lazimnya juga seorang ayah nanti akan dipanggil untuk membacakan Taurat ketika anaknya lahir. Bapak Mama sudah temukan dengan korelasi. Itulah sebabnya Yusuf tidak boleh menceraikan Maria. Ketakutannya sebesar apapun, dia harus ditolong. Dia harus diselamatkan dari rasa takutnya. Dia tidak boleh menceraikan Maria. Dia harus dipulihkan dari rasa takutnya untuk menjadi berani. Karena firman Tuhan harus digenapi. Dan penggenapan itu juga melewati ritual dan tradisi agama Yahudi. Ini anak nanti dipembapakan ke nama dia di hari ke-8. Dia lahir nanti dipembapakan baca Taurat. Kalau Yusuf menceraikan dia diam-diam, firman Tuhan tidak akan tergenapi. Dan pada hari yang ke-8, mereka menamakan anak itu Yesus, seperti yang disampaikan oleh malaikat. Saudara-saudari yang terkasih, sekarang perhatikan lagi bagaimana Yusuf dia kemudian bangun dengan keberanian yang sudah dipulihkan. Dia tidak lagi ketakutan. Dia berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya. Kata seperti itu artinya tidak melenceng sedikit pun. Dia mengambil Maria menjadi istrinya, dan dia tidak bersetubuh dengan Maria sampai tiba hari melahirkan. Dan pada hari yang ke-8, dia memberi nama anak itu sebagai ayah. Dia kasih nama anak laki-laki itu Yesus. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, itulah kenapa Allah itu hadir untuk menyelamatkan keluarga, bukan untuk mencerai-beraikan. Sama seperti keselamatan itu anugerah, keluarga kita juga anugerah, Bapak Mama. Keluarga itu anugerah. Satu anggota keluarga yang diselamatkan dari rasa takut, dari rasa sedihnya, itu akan berdampak besar bagi seisi rumah. Percaya Bapak Mama. Sama seperti kalau ada satu yang terhilang, coba tanya, pasti Bapak Mama, anggota keluarga yang lain merasa ada sesuatu yang kurang. Kalau ada satu yang terhilang dari kawanan, demikian yang kita baca dari kisah domba yang hilang. Pemulihan satu anggota keluarga itu bisa menjadi pemulihan satu keluarga. Bayangkan Bapak Mama, satu anggota keluarga jatuh dalam dosa. Ketika dia mengalami pemulihan, itu menjadi pemulihan bagi satu keluarga. Coba renungkan baik-baik. Mungkin saudara pernah mengalami kesedihan dan ketakutan tidak bisa dihindari. Karena kita manusia memang tidak bisa memahami rancangan yang Tuhan atur. Tapi Natal hari ini mengingatkan kita bahwa kehadiran Tuhan Allah di tengah-tengah keluarga itu adalah untuk menyelamatkan dan bukan untuk menghancurkan atau mencerai-beraikan. Allah perlu hadir bagi Yusuf supaya dia tidak menceraikan Maria. Allah juga hadir di tengah-tengah keluarga yang ada dari rayon 1A sampai 15B, juga keluarga Getsemani Paustus.
Karena Natal itu kabar gembira, bukan kabar gembira. Kalau misalnya saudara sedang sedih atau takut, yakinkan saja dirimu, sepertinya saya perlu ditolong. Saya perlu ditolong untuk berpulih dari rasa takut saya. Dan siapa yang bisa menyelamatkanmu dari kesedihan dan ketakutanmu? Saya kira saya tidak perlu menjawab. Perenungan sampai pada bagian ini, Bapak Mama pasti tahu apa jawabannya. Lihatlah bagaimana Yusuf diselamatkan oleh surga, Bapak Mama. Ketika rasa takut menguasainya dengan begitu hebat karena dia orang benar, Allah menunjukkan kuasanya yang jauh lebih besar dari ketakutan Yusuf. Engkau yang akan menamakan anak itu Yusuf. Karena tradisi Yahudi berkata demikian. Maka apa yang sedang saudara takutkan hari ini, Bapak Mama, di hari Natal? Sedang sedih apa, Bapak Mama, di hari Natal ini? Mengingat suamimu? Mengingat istrimu? Mengingat dua orang tua? Atau mengingat anakmu yang sudah berpulang lebih dulu? Apa yang sedang disedihkan? Apa yang sedang ditakutkan sekarang, hari ini? Ini sedang ribut. Engkau sedang menakutkan pekerjaan. Apakah engkau sedang menakutkan atau takut masa depan anak-anakmu seperti apa? Apakah duduk dalam ruang kebaktian ini kau sedang menakutkan atau kau sedang takut dengan kondisi kesehatanmu? Tuhan, saya sedang sakit-sakit ini. Apakah sedang kau takuti keberlanjutan rumah tanggamu? Apakah sedang kau takuti keberlanjutan karirmu, usahamu? Apa yang sedang kau takutkan sekarang, hari ini? Ada rencana Allah yang besar yang mau terjadi melaluimu. Kalau ketakutanmu lebih besar dari keberanianmu, bagaimana rencana Allah itu bisa tergenapi? Ketakutan dan kesedihan kita terlihat dan terdengar sampai ke surga. Dan ketika Allah turun tangan, engkau akan berpulih dan majulah dengan berani. Harus dengan berani, Bapak. Maka pesan Natal tahun ini, Bapak Mama, Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Itu dia menyelamatkanmu dari ketakutanmu, tapi dia juga mendorong untuk maju dengan berani. Ingat itu baik-baik. Berpulihlah dan majulah dengan berani. Roma 8 menulis, kalau Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Siapa yang akan kasih pisah kita dari kasih Kristus? Tidak ada. Karena firman Tuhan harus tergenapi dalam hidupmu. Jangan takut. Manusiawilah kita takut, karena kita tidak bisa melihat jauh ke depan. Tapi bertanya, siapa yang bisa melepaskanku dari ketakutanmu? Sorga melihat, sorga mendengar, dia pasti menolong. Maka semua jemaat Tuhan, orang tua, bapak mama, kakak adik, anak-anak, bersukacitalah di hari Natal ini. Setiap keluarga punya kisah masing-masing, punya. Tapi setiap anggota keluarga berhak untuk bahagia. Setiap keluarga berhak untuk dipulihkan, untuk maju dengan berani. Karena Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga, bukan untuk menghancurkan.
bersuka cita, jangan sedih hati, jangan takut. Surga melihat dan mendengar. Selamat Natal, Bapa Mama semua. Tuhan berkati kita dengan firman-Nya. Amin.